rencana yang indah, tiada terduga kasihmu. Heran dan bersan bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Satu Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh satu akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran. Terima kasih kepada Yayasan YKKI hadir selamatkan hidup. Selamat Hari Natal. Terima kasih kepada Yayasan YKKI selamat Hari Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Alvin bersyukur Alvin masih bisa sekolah. Alvin masih bisa mengeja, makan dan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kemana engkau pergi, begitu juga pergi dan kemana engkau bermalam, begitu juga bermalam.
ayat 16b. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Apa yang membuat Ruth setia kepada Naomi? Dasar kesetiaannya adalah kasih. 1 Samuel 20 ayat 42. Pergilah dengan selamat, bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Amin. Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua sehat, gembira dan bersemangat ya. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap hari. Ia adalah Immanuel bagi orang-orang yang hidup berkenan padanya. Amin. Saya ucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudari yang berulang tahun minggu ini. Diberkati Tuhan dengan usia. Mari kita lebih mengasihi Tuhan. Mari kita lebih hidup mempermuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 82. Saudara, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang sangat baik, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami satu minggu ini. Semua hanya karena Tuhan sabar, karena Tuhan setia. Terima kasih Bapa. Bapa mohon ampun buat semua dosa salah kami, yang kami buat sengaja ataupun tidak. Bapa tolong kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan melakukan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk diberkati dengan firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 82. Saya akan membacakannya dan mari saudara mengamatinya dengan fokus. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 82. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Namun
seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Saudaraku, Mazmur ini menuliskan bahwa para penguasa, hakim diibaratkan sebagai Allah-Allah kecil dan disebut sebagai anak yang maha tinggi, karena dimaksudkan bahwa para pemimpin, para hakim, orang-orang yang bertugas dalam bidang keadilan, ya, diberikan kuasa atau otoritas mewakili Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai petugas Tuhan, mewakili Tuhan untuk melaksanakan penghakiman dan menegakkan keadilan. Tuhan Yesus sendiri mengutip ayat ini dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 36 dengan maksud penjelasan bahwa jika Allah yang besar, yang sesungguhnya menyebut orang-orang biasa sebagai Allah dengan huruf kecil, diberi otoritas sebagai Allah dengan huruf kecil, mengapa Yesus Kristus anak Allah yang sejati ketika disebut bahwa dia sama dengan Allah dinyatakan sebagai penghujat? Jadi klarifikasi dari Tuhan Yesus bahwa ia adalah anak Allah yang sejati. Kembali ke teks ini, saudara. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Temanya tentang Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhanlah pemilik segala bangsa di bumi. Setiap manusia itu milik Tuhan. Tuhan akan menghukum semua orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan, dan orang yang memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Jadi Tuhan akan menghakimi para pemimpin, para hakim, para petugas, aparat yang seharusnya menegakkan keadilan. Ya, apakah mereka hidup, apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena hidup dan segala kesempatan baik dalam kehidupan pada dasarnya diperoleh tiap orang dari anugerah Tuhan. Sehingga setiap orang harus bertanggung jawab pada Tuhan atas semua keputusan-keputusan dan kelakuan-kelakuan di dalam kehidupan. Mazmur ini juga ditulis dengan maksud agar para pemimpin yang berkuasa, para penegak hukum, tidak lalim, tidak hidup bertentangan dengan keadilan. Karena berbagai sebab, antara lain karena mempunyai watak yang jahat, karena dengki, karena pilih kasih, atau karena suap. Ketika pelaksanaan keadilan tidak dilaksanakan dengan benar, maka goyanglah segala dasar bumi. Bumi hancur dan masyarakat mengalami celaka. Ya, para penguasa, para pemimpin, para penegak keadilan harus menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berkuasa dengan benar. Karena tiap orang harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Jadi seharusnya para pemegang kuasa tidak memihak dengan orang fasik, tetapi memberi keadilan pada semua orang, termasuk orang lemah, anak yatim, orang miskin, dan orang sengsara. Penyalahgunaan kuasa akan berhadapan dengan Tuhan, baik di dunia ini maupun pada saat sesudah kematian, yaitu penghakiman kekal. Saudara, sebenarnya kita semua adalah para pemimpin, entah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas kecil kita, ataupun di dalam segala hal. Ingat bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan tiap manusia. Kita semua harus hidup takut atau hormat pada Tuhan.
Tuhanlah satu-satunya hakim yang adil, yang akan mengadili semua orang pada waktunya. Selama kita masih hidup, kita harus berusaha menolong orang-orang susah dan miskin. Kita juga harus hidup adil dan benar tiap hari. Kita juga diajar untuk banyak atau setia berdoa untuk banyak orang, para raja, para pemimpin, agar hidup dalam pertobatan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Tercatat di dalam 1 Timotius 2 ayat 2. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita untuk setia berdoa bagi para pemimpin, para raja, para pembesar, ya, para penguasa, supaya mereka semua hidup takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan. Karena secara langsung maupun tidak langsung, kita mendapat kesejahteraan dari integritas para pemimpin. Sistem keadilan sangat diperlukan oleh masyarakat agar terciptalah ketentraman dan kesejahteraan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk hidup menyenangkan hatinya dan berguna bagi banyak orang. Sekali lagi, Tuhan menciptakan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi banyak orang. Saudara, kita bisa berguna bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan kalau kita hidup hormat dan takut akan Tuhan, menjalankan fungsi kita dengan baik dan benar. Kalau kita juga bisa menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Kita juga bisa menjadi pendoa syafaat bagi jiwa-jiwa, supaya orang-orang yang tersesat dapat bertobat dan diselamatkan, diubahkan Tuhan. Para pemimpin diberi hikmat untuk memerintah dengan benar. Para pelayan masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Mazmur 32 ayat 6 dari Bahasa Indonesia masa kini, Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu, setiap orang saleh hendaklah berdoa. Sebab pada waktu mengalami kesesakan, sehingga kalau banjir kesusahan datang, banjir kesusahan, persoalan datang, ia tidak dilanda. Artinya tetap bisa berdiri teguh, tidak goyah. Yeremia 29 ayat 7, Yeremia 29 ayat 7 dari Bahasa Indonesia masa kini. Bekerjalah untuk kesejahteraan kota tempat kamu kubuang. Berdoalah kepadaku untuk kepentingan kota itu. Sebab kalau kota itu makmur, kamu pun akan makmur. Jadi ingat, kita harus bekerja supaya kota tempat kita tinggal itu sejahtera. Mulai dari membuang sampah dengan benar, mulai dari pemakaian air listrik dengan tepat guna, dengan hemat, mulai dari menaati peraturan lalu lintas dan sebagainya, dan berdoa, ya, berdoa supaya para pemimpin, para aparat, ya, masyarakat itu hidup taat aturan, tertib, takut akan Tuhan. Sebab kalau kota itu aman dan makmur, kita pun yang tinggal akan menjadi aman dan makmur. Jadi jangan cuek, jangan tidak peduli, jangan cuma marah, jangan cuma komplain, jangan cuma ngeluh. Mari kita bekerja untuk kesejahteraan negeri kita. Mari kita berdoa untuk kepentingan negeri kita. Untuk para pemimpin,
untuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk bekerja bagi masyarakat supaya hidup benar. Kita harus berdoa, tidak boleh jemu-jemu. Kita harus tekun berdoa. Firman Tuhan katakan, jangan putus asa. Lukas 18. Jangan hilang harapan pada Tuhan, pada kuasa Tuhan. Bagian kita adalah bekerja dan berdoa. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Jadi saudara, sekali lagi, jika para pemimpin menutup mata dan telinga terhadap bukti-bukti sehingga memutuskan hukum dengan salah, membuat peraturan yang tidak benar, mengadili dengan curang, memihak kepada orang jahat, maka akan berdampak kepada masyarakat. Ya. Maka akan berhadapan juga dengan keadilan Tuhan, cepat atau lambat, karena semua orang akan mati. Jadi sebab itu mari kita sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kalau Tuhan kasih kita kapasitas untuk memimpin, lakukan dengan takut akan Tuhan, berguna bagi banyak orang. Dan mari kita berdoa untuk para pemimpin kita, entah pemimpin bangsa, negara, pemimpin gereja, pemimpin dalam masyarakat, untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, para pemimpin harus memperlakukan sesama dengan adil, baik dia miskin, sengsara, yatim, melarat. Ya, tidak boleh pro dengan orang jahat, orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, karena iming-iming suap dan lain sebagainya. Lihatlah di ayat 5 di Mazmur 82, jika para pemimpin bodoh, sesat, maka tata tertib atau dasar-dasar dalam masyarakat jadi berantakan. Jadi sekali lagi, mari kita bekerja, berusaha dan berdoa untuk para pemimpin kita, supaya tidak bodoh, supaya tidak sesat, tetapi hidup takut akan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, berguna bagi Tuhan dan sesama. Saudara, bagian kita sekali lagi bukan komplain, marah, ngeluh atau putus asa atau cuek, tidak peduli, tapi bekerjalah untuk kesejahteraan kota tempat di mana Tuhan tempatkan kita, dan berdoalah sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk kepentingan kota kita, negeri kita, bangsa kita. Kalau kota kita, bangsa kita makmur dan aman, maka kita pun akan menjadi makmur dan aman. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kami sudah belajar dari Mazmur 82. Tolong kami untuk hidup selalu benar sesuai firman Tuhan tiap hari. Siapapun kami, tolong kami Tuhan. Kami berdoa syafaat buat para pemimpin kami, pemimpin bangsa, pemimpin gereja, para hakim, aparat hukum, aparat pemerintahan, supaya dilawati Tuhan, sehingga mereka takut akan Tuhan, mengalami pertobatan yang besar, sehingga melaksanakan tugas kewajiban dengan benar, dengan hikmat, dengan adil. Lawatilah para pemimpin kami, lawatilah bangsa kami Tuhan. Biarlah terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan untuk Indonesia. Kami mohon, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tolonglah Tuhan, terjadilah hujan pertobatan besar, hujan keselamatan, supaya negeri kami ini tidak dikenal sebagai sarang koruptor, kolusi dan nepotisme dan terorisme. Supaya negeri kami ini dikenal sebagai negeri yang aman, diberkati Tuhan, dan bisa jadi berkat buat banyak orang, bahkan bangsa-bangsa lain, karena Tuhan ada pemimpin di negeri kami. Lawatilah Tuhan, tolonglah terutama orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, yang ada di jajaran legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supaya sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, jadi garam di tengah-tengah bangsa ini, jadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Pulihkanlah negeri kami Tuhan, tolonglah Tuhan,
Kami percaya kepada kuasa-Mu, pulihkanlah bangsa kami, ya Tuhan Yesus. Kami juga mohon berkat Tuhan untuk para murid sekolah minggu, para remaja, para pemuda, para wanita dan pria, hamba-hamba Tuhan, para pengerja Tuhan, supaya kami semua hidup takut akan Tuhan, hormat pada Tuhan, on fire, bersemangat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Berilah kami hikmat supaya kami bisa hidup menjaga kesehatan, protap prokes selalu kami laksanakan. Berkatilah kami semua secara rohani Tuhan dan juga jasmani. Tuhan tahu keperluan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Berikanlah kami semua kesempatan untuk mengalami lawatan Tuhan minggu ini. Berilah kami keberanian untuk bersaksi dengan perkataan dan perbuatan tentang kasih Tuhan yang besar dan kuasa-Mu yang luar biasa, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan berguna banyak bagi banyak orang. Dijauhkanlah daripada kami hati yang keras dan kebodohan, tetapi datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami, dan jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup bangsa kami. Biar kami dapat mempermuliakan Tuhan, karena Engkau besar, karena Engkau patut dipuji, karena Engkau patut disembah. Segala yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan kasih setia-Mu. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan doa syafaat Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan memampukan kita hidup mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja yang kita lakukan dengan sebaik mungkin bagi hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita minggu yang akan datang. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita berdoa. Mari semua mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara. Ingat prokes. God bless you. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi